Muda luar biasa. Ada hasil studi dari Global Legal Action Network yang mengatakan kalau 10.000 anak dan remaja usia 16 sampai 25 tahun di seluruh dunia ini mencemaskan masa depannya gara-gara perubahan iklim. Pemerintah lamban merespon krisis iklim yang ada. Nah, terbaru bahkan ada 6 remaja yang menggugat 32 negara dan kasusnya diajukan ke pengadilan HAM yang ada di Eropa, kawan. Mereka ini menderita gara-gara kebakaran hutan yang ada di Portugal. Selain itu, banjir bandang di New York, Amerika Jumat lalu, dan juga banjir di Libya. Itu juga dampak dari perubahan iklim yang nyata. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ini jadi satu hal yang cukup menarik atau malah buat anak-anak muda biasa-biasa saja? Nah, malam hari ini saya sudah ditemani sama 3 tamu luar biasa. Ada Mas Amir, Pak Gubernur ya, dari Badan Teritorial Jawa Timur Perkumpulan Telapak. Ada Mbak Jenis juga, License of TEDx Surabaya dan juga Founding Creator of Global Shaper Surabaya. Dan juga Mas Abi, ini kawan-kawan dari Global Shaper Surabaya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Wah, itu dia kompak ya, bagus suara. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, baik. Jadi kita ngomongin soal kabar yang tadi ya. Ada gerakan-gerakan di luar sana. Dan kalau di luar negeri kayaknya sudah cukup akrab ya mereka dengan sesuatu yang perubahan iklim dan lain-lain. Tapi di Indonesia isu iklim dinilai kurang seksi, bener nggak sih, Mbak Jenis? Kebetulan ini pengakuannya bukan dari kami yang muda-muda malahan. Ini Oh, udah iya? ada yang senior, ya. Sekitaran 2 minggu yang lalu, itu pun juga menyebutkan bahwa kalau kita bicarakan soal lingkungan, itu memang nomor kesekian gitu di kalangan-kalangan kita yang di Indonesia gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena ini mungkin kalau dari saya sih melihatnya karena selama ini kita terbentuk dengan pola pemikiran bahwa orang kalau mau sejahtera itu dimulai dari ekonominya, dari dia bisa untuk melakukan pekerjaan, dapat penghasilan, terus kemudian bisa makan sehari-hari. Nah, akhirnya yang urusan yang di luar dari diri sendiri ini nggak dipikirin. Oh. Kayak lingkungan itu kan nggak terlalu kena ke kita gitu loh istilahnya, nggak di hari-hari itu nggak terlalu terasa. Baru aja sih di tahun-tahun ini karena sudah semakin menyengat ya. Ya. Makin panas baru sadar Baru ya. sadar. Kalau ternyata lingkungan nggak baik-baik saja. Oke, tapi kalau kita lihat Mas Abi masih muda jelas ya. Yang lain juga kelihatan muda. Cuman Mas Abi yang kelihatan paling muda sejauh ini di sini ya, di sini. Mas Abi malah tertarik juga dengan isu lingkungan. Apa yang bikin menarik, Mas? Menurut saya lingkungan ini menjadi satu hal yang sangat amat penting, terutama anak muda, karena ini adalah investasi jangka panjang ya. Oke. Maksudnya adalah kita sebagai anak muda itu kan pasti bakalan Oke, hidup. Mas Abi tunggu sebentar ya. Sepertinya ada sesuatu yang sedikit kurang buat mikrofonnya Mas Abi. Kita ke Mas, boleh? Sebentar, sambil dicoba dulu ya. Kita juga geser yang lain deh. Soal tadi isu lingkungan yang dinilai memang kurang seksi, kurang menarik. Karena tadi nggak berikatan langsung ya dengan diri kita sendiri. Jadi masih banyak hal yang sepertinya cukup jauh. Jadi gimana? Mas Abi boleh dites dulu? Oke, apa sip. aman? Oke, aman. Oke. Oke. Gimana, Sebagai Mas? anak muda ya, mungkin salah satu juga dari 6 orang yang di Portugal itu yang memasalahkan lingkungan. Karena saya juga sendiri merasa bahwa lingkungan ini adalah efek jangka panjang yang mungkin investasi bagi saya. Saya sebagai anak muda itu akan hidup lebih lama lagi mungkin di masa depan. Jadi artinya apa yang kita buat lingkungan saat ini adalah apa yang kita hidupi di lingkungan di masa depan. Jadi itulah kenapa alasan saya untuk selalu sangat amat concern tentang lingkungan. Apalagi di Surabaya saya join Global Shapers Community yang mungkin concernnya juga tentang lingkungan, salah satunya begitu, Mas. Oke, di antara sekian banyak topik yang dipilih lingkungan ya. Karena Betul. rasa investasi jangka panjang. Betul sekali. Tapi Mas Abi jadi semacam sampel dari sekian banyak mayoritas ya. Betul sekali. Tapi saya juga punya dapat data studi yang mungkin jadi sebagai motivasi yang optimis. Survei dari indikator politik Indonesia tuh pernah disurvei bulan September kemarin kalau anak muda tuh 82% udah tahu kok tentang krisis iklim. Oke. Bahkan 53% anak muda itu udah mengkhawatirkan kalau krisis iklim di Indonesia itu benar-benar terjadi. Jadi artinya sebagai anak muda mungkin kita melihatnya memang sudah ada harapan besar ya bagi anak muda di Indonesia untuk melihat kalau ini adalah momentum anak-anak muda kita untuk bisa mendapatkan komunalitas kalau misalnya kita peduli tentang lingkungan. Nah, tapi masalahnya adalah yang unik adalah bahkan anak muda ini menduduki kalau misalnya krisis iklim ini adalah poin nomor 2 setelah korupsi yang menjadi concern mereka di anak muda. Nah, karena kan di korupsi itu sekitar 85% dan
ke lingkungan itu 83%. Nah, artinya ini adalah salah satu momentum, bahkan kalau misalnya di tahun kepemiluan nanti di 2024, saya rasa di anak muda sekarang itu sudah sangat amat concern dan lingkungan menjadi topik nomor 2 bagi anak muda. Dan ini tinggal menunggu saja baca pres kita apakah ingin menggait tentang isu lingkungan gitu, Mas. Baik. Mas Abi bukan tim sukses kan ya? Bukan. Aku bukan salah satu dari tim sukses. Siapa tahu udah memberikan saran kan, siapa tahu. Cukup menarik. Jadi sudah naik ke isu nomor 2 sekarang. Betul Tapi sekali. boleh nggak kalau teman-teman bertiga kita sepakat dulu, lingkungan sedang nggak baik-baik saja sekarang? Betul banget. Mas Amir juga? Oh, sepakat. Kenapa? Kok sepakatnya yakin banget? Kenapa, Mas? Ya kalau kita bicara hutan, ya kan ya, Indonesia ini kan semakin tahun itu kan hutan kita itu kan semakin menipis, ya kan ya. Jadi karena jumlah populasi kita yang semakin meningkat, secara otomatis kebutuhan lahan itu juga semakin tinggi. Yang dikorbankan itu adalah lahan-lahan hutan, ya kan ya. Jadi alih fungsi. Terus kemudian bukan hanya kebutuhan untuk papan ya, tapi kebutuhan pangan. Jadi coba kita kalau lihat gak jauh-jauh, kita ke Malang, ke Batu, ke Pujon, itu kan hutan lindung yang harusnya menjadi kawasan konservasi, kawasan catchment area tangkapan air, itu kemudian berubah fungsi menjadi tanaman sayur yang masif ya, yang besar ya kan. Jadi ya sangat wajar ya kan ya kalau kita bicara perubahan iklim ya memang ya karena hutan kita habis. Belum lagi kalau kita keliling Indonesia ya, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua. Jadi banyak hutan-hutan alami, hutan-hutan lindung itu yang kemudian dikonversi menjadi hutan-hutan sawit ya kan ya, kayak gitu. Itu yang menyebabkan kemudian ya oksigen semakin habis, terus kemudian polusi semakin meningkat. Ya makanya kemudian perubahan iklim itu terjadi itu kan. Jadi saya sepakat kalau lingkungan kita semakin rusak dan turun kayak gitu kan. Tidak baik-baik saja tadi Tidak ya? baik-baik saja. Oke, tapi kalau kita ngomong soal hutan juga nih Mas, karena saya sempat baca juga jumlah hutan di Indonesia sekitar 120 juta hektar ya kalau nggak salah ya, atau lebih ya mungkin sekarang ya, atau kurang malah jangan-jangan. Dan kita terbagi juga, jadi ada hutan konservasi, ada hutan lindung dan juga hutan produksi. Hutan produksi. Tapi ternyata ya. coveran ini nggak meng-cover semuanya karena ada sekitar 45% yang nggak berlisensi. Jadi bisa diolah dengan bebas tergantung siapa yang mau ada di sana. Benar nggak sih Mas? Iya, mungkin yang 45% itu adalah hutan rakyat ya kan ya. Tapi kalau di Indonesia di aturan kita Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan itu memang hutan itu ada tiga fungsi ataupun tiga jenis ya kan ya, yang hutan lindung, kemudian hutan produksi dan juga hutan konservasi ya, itu kan ya. Jadi kalau hutan konservasi itu memang sangat jelas. Jadi kalau di Jawa Timur ini ada kayak Taman Hutan Raden Suryo itu kan ya. Jadi kalau mulai dari Treteh sampai di Wonosalam di Kediri, terus kemudian kalau hutan lindung itu memang banyak, hutan produksi itu juga cukup banyak juga sih gitu. Oke, hutan-hutan rakyat ini dimanfaatkan untuk apa? Kalau hutan rakyat ini kan karena dia sebenarnya status lahannya itu adalah milik pribadi ya kan ya. Jadi banyak yang dimaksimalkan untuk pohon, untuk tanaman pohon, tapi juga banyak yang mereka digunakan untuk kebutuhan pertanian kayak gitu ya kan ya. Oke, jadi dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sendiri. Ya, gitu. Oke, baik. Kita bakal lanjut lagi nanti sebentar, Mas Amir, Mas Abi, Mbak Jenis juga. Kita jeda sebentar untuk informasi ringkas. Flash News. Kawan Gen Z dan milenial menyebut krisis iklim hal nyata dan sudah dirasakan. Itu hasil survei daring Center of Economic and Law Studies Celios dan Unitrend, melibatkan 1.245 responden di 13 provinsi Indonesia mulai 31 Maret sampai 15 April 2023. Partisipan menunggu gagasan para baca pres untuk transisi energi demi menyelamatkan generasi masa depan. Ya kawan, kembali lagi bersama saya Hendra. Harusnya siaran kali ini saya bersama Nanda, tapi Nandanya belum dateng. Nah, muncul juga partner siaran hari ini. Sorry, iya kawan, belakangan ini kendaraanku tuh rewel banget. Gak ada tarikannya lah, sering bunyi ngelitik lah. Tadi mogok di jalan. Coba ke bengkel aja. Tuh kayaknya pakai olinya nggak bener deh. Mang ada ngaruhnya ya? Ya coba aja. Dulu aku juga sama kayak gitu. Banyakan rewelnya dibanding benernya. Nah, terus kamu apain? Ya aku bawa ke bengkel sih. Disaranin servis dan pakai oli Eneos. Soalnya
kendaraanku buatan Jepang. Jadi pas sama oli Eneos yang memang buatan Jepang. Tapi emang sih terasa banget bedanya setelah pakai Eneos, tarikan mesin jadi enteng, nyetir jadi nyaman. Oh gitu. Ya udah, abis siaran ini aku mau langsung ke bengkel. Iya, jangan lupa minta sama mekaniknya ganti oli pakai Eneos, yang oli kualitas nomor 1 dari Jepang. Oke, balik siaran yuk. Info selanjutnya dari Gatekeeper. Kendaraan Jepang jadi Eneosin aja sob, biar nggak ngepul. Informasi produk cek website www.eneos.id atau follow Instagram Eneos Indonesia. Eneos, Japan's #1 oil company. Mas Prabowo kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti menang. Indonesia pastikan lebih mampu dengan semangat dan terus maju. Ku berharap engkau mengerti, untuk Indonesia ini hanya ada Mas Prabowo. Ku berharap engkau mengerti, untuk Indonesia ini hanya ada Mas Prabowo. Yo mesti menang. Dik, tumben. Yuk masuk. Wih, lagi mau unboxing apa nih? Nih, di ulang tahunnya SPBU BP yang kelima, ada hadiah eksklusif buat pelanggan setianya. Mantap, dapat BP Brick Seri Service Station. Ada SPBU BP dan pump dispensernya juga. Keren banget. Gimana cara dapetinnya? Keren kan? Ada 3 seri BP Bricks atau hadiah lainnya yang bisa kita dapetin nih. Ada seri Service Station, Wild Bean Cafe, dan Fuel Tanker. Cara dapetinnya, isi bensin di SPBU BP. Buat mobil, beli 26 liter, dapat 1 stem. Atau untuk motor, beli 3 liter, dapat 1 stem. Kumpulin semua stem dan tukarkan dengan hadiah eksklusifnya. Goks, keren banget. Sampai kapan? Periode promo dari 19 September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dan penukaran stem sampai 31 Januari 2024. Promo berlaku di semua SPBU BP Jabodetabek dan Jawa Timur. Persediaan terbatas. Kalau gitu, yuk temenin gue isi bensin di SPBU BP biar gak kehabisan hadiahnya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Informasi lebih lanjut langsung follow Instagram @bp_idn. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda luar biasa kalau masih menemani Anda malam hari bersama saya Fadil, ada Mbak Jenis, ada Mas Amir, ada Mas Abi juga nih teman-teman yang kalau dikumpulkan jadi satu adalah teman-teman yang concern sama lingkungan ya. Lingkungan sedang nggak baik-baik aja, apa sih yang paling nggak baik sekarang dari lingkungan kita, Mbak Jenis? Banyak hal ya. Kalau kita ngomongin lingkungan itu sudah nggak melulu hanya lingkungan hutan, tapi lingkungan sekitar kita sendiri juga ada. Bahkan sampai kemarin pun saya sempat ada ngobrol dengan teman-teman ekoton. Ternyata masih ada habit di masyarakat untuk membakar sampah. Itu di Surabaya. Gitu ya. Betul. Terus saya pernah ada salah satu pembicara kami dari Kalmensis itu membahas mengenai bahwa ada permasalahan di mana masyarakat itu membuang popok sekali pakai di Sungai Berantas. Oke. Jadi permasalahan lingkungan itu bahkan masuk ke kota, nggak hanya di hutan gitu ya. Dan yang lebih gilanya lagi ini saya tahu sebetulnya sudah dari 2018 isu mengenai bahwa di sungai kita terdapat mikroplastik itu sudah ada gitu loh. Itu sudah ada dari tahun 2018. Yang dimana kita yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejalan waktu dari 2018 sampai sekarang 2023 kita udah di mana nih gitu ya. Di Surabaya udah di mana nih, Indonesia udah di mana nih gitu loh. Bahkan sebetulnya kalau kita ngomongin lebih deket lagi, September kemarin tanggal 15 sampai 17 itu ada yang namanya climate strike dilakukan oleh anak-anak muda seluruh dunia. Salah satunya itu ada di Indonesia, di Jakarta ada, Palangkaraya ada, di Medan juga ada. Mereka secara serentak mengadakan yang namanya climate strike di kota masing-masing. Gitu. Dan itu anak muda semua. Gitu loh. Jadi kalau permasalahan lingkungan itu berarti istilahnya bukan lagi isu dari teman-teman yang tinggal di pinggiran. Teman-teman yang ditinggal kota pun itu juga merasakan ada permasalahan lingkungan gitu loh. Gitu. Dan seperti kita lihat tadi ya sampai masuk kota karena habit juga yang berulang akhirnya.
Betul sekali. Berarti kalau kita tanya lagi ke Mbak Jini, sudah sampai di mana kita sekarang 2023, Mbak? Kalau 2023 ini saya melihatnya itu melihat dari ekosistemnya industrinya juga ya. Kita sudah sampai mengarah kemana? Karena memang ada beberapa teman-teman yang mengarah ke industri itu sudah mulai mengadopsi, misalkan mereka ada yang namanya menggunakan sedotan dengan kertas bahannya. Itu sebenarnya sudah satu cara adopsi ya, supaya tidak memakai sedotan plastik lagi gitu. Tapi kembali konsumtif gitu, konsumtif ya kan. Nah, sedangkan yang di sisi lain ada juga beberapa seperti hotel, mereka punya kebijakan untuk biasanya kalau dulu kita ngomong tahun 2019, hotel di Surabaya itu nggak ada satupun yang mau untuk membuka jalur kalau ada makanan sisa, mereka akan mensumbangkan itu, mendonasikan itu kepada bank ini Food ya, bank food ya? bank gitu ya. Tapi kalau yang sekarang sudah ada beberapa hotel melakukan kebijakan seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang adakah perbaikan, sudah ada. Jadi kita mungkin lebih mengarah masih adopsi awal ya, beginners banget sih, masih mengarah ke beginners. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan bahwa ini ada perbaikan yang lebih masif lagi. Justru diperlukan dari orang-orang yang masih concern terkait tentang lingkungan ini tetap untuk sounding, untuk bersuara, gitu loh. Itu yang sampai sekarang yang perlu untuk dilakukan. Bahkan dari saya pun sampai ada Global Shipper Surabaya maupun ada Terek Surabaya, kita pun sama-sama sebetulnya ingin mau mensoundingkan hal ini terus-menerus setiap tahun, gitu. Jangan sampai tiba-tiba ada satu tahun yang hilang. Karena sebetulnya pernah tahun 2017 di Surabaya itu terjadi namanya stagnan inovasi. Stagnan inovasi ini di mana startup yang masih terkenal di tahun 2014 sampai 2016 itu masih eksis di tahun 2017, tapi tidak ada penambahan baru. Itu situasi stagnan yang ada di Surabaya. Nah, kita kalau dari saya sih menyarankan hal itu jangan sampai terjadi lagi, yaitu dengan cara kita tetap harus bersounding, menyuarakan hal-hal terkait lingkungan, supaya hal-hal yang pernah terjadi di startup itu tidak terjadi lagi di lingkungan. Oke. Gitu. Baik, 2023 kita di tahap beginner, tapi masalah kayak sudah di tahap intermediate, expert malah kemungkinan sekarang ya, kalau kita ngelihat ya. Nggak apa kejauhan segitu jaraknya itu, Mbak? Kalau dibilang jarak jauh juga masalahnya ini sudah urgent ya, udah urgent banget. Bahkan kalau kita ngomongin mengenai renewable energy, kalau di negara lain mereka sudah mengadopsinya itu 5 tahun yang lalu, mencoba memikirkannya. Di Indonesia, Surabaya mungkin itu baru beberapa startup yang mulai menggerakkan hal itu. Kayak ada beberapa mengarah ke biogas, ada yang mengarah dengan ini ya, dengan baterai gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak cepet, ya kolaps lah yang namanya panas bumi. Apalagi kalau sekarang kita ngomong Surabaya sekarang derajatnya Sampai kita mau ngomong angka itu kayak aja udah ya. Kalau angka kita ngomong Kayak kalau keluar siang tuh harus mandi sunblock ya kita ya. Iya. Saking panas ya memang. Nah itu dia yang menjadi pemikiran yang penting banget sih, kalau terus kita harus segera secepat mungkin gitu loh. Bahkan ini perlu kerja bareng semuanya, semua lini masyarakat, nggak hanya dari sisi pemerintah, masyarakat juga perlu gerak, industri perlu gerak. Dan kalau misalkan kita salah satu aja dari komponen ini berhenti, ya udah ya akan berhenti lagi, amblas lagi. Iya, karena satu kunci yang sebetulnya yang menjadi permasalahan Indonesia dari dahulu itu adalah jalur bagi mereka yang mengerjakan inovasi dari secara 20 tahun terakhir kemarin dulu itu tidak mendapat kesempatan yang baik untuk menggunakan hasil inovasinya mereka itu digunakan oleh masyarakat secara langsung. Itu stagnan sekali. Jadi dari teman-teman pendidikan ya yang paling sering melakukan riset, kalau kita ngomong 2 dekade yang lalu, mereka mengalami situasi seperti itu. Tidak ada jalur di mana mereka dapat pendanaan, terus kemudian akhirnya dibantu sampai akhirnya hasil dari riset mereka digunakan oleh masyarakat. Tapi kalau kita ngomong 5 tahun terakhir ini sudah cukup banyak beberapa ada jalurnya, dibantu oleh pemerintah, kerjasama dengan pemerintah, dapat grant, atau bahkan sampai akhirnya dikenalkan ke masyarakat, dipakai oleh masyarakat. Itu sudah ada mengarah ke situ. Nah ini sebetulnya satu hal yang positif sekali gitu loh, yang perlu untuk terus dilakukan. Karena kalau negara lain mereka sudah ngelakuin itu udah puluhan tahun yang lalu. Sedangkan kita baru, tapi bukan berarti kita terlambat terus kemudian ini suatu yang jelek, bukan. Kita perlu untuk tetap ini runningin terus supaya menjadi sebuah habit, dan harapannya ini akan menjadi seperti
apa yang sebenarnya menjadi cita-cita dari ini ya, salah satu yang melakukan yang namanya sebuah teori yaitu donut ekonomi, di mana perkembangan ekonomi seharusnya dinilai bukan dengan grafik yang terus menaik, tapi kita melihat dari seperti lingkaran donat. Nah, dari lingkaran donat ini itu kalau mengarah ke hijau itu justru adalah indikatornya itu dari sudut pandang masyarakatnya. Sejahteranya masyarakat, dari situasinya lingkungan kayak gimana, hijaunya mengarah kemana, itu yang sebenarnya kita harus capai. Oke, Gitu. baik. Mas Abi, tadi kan katanya butuh percepatan. Ada bisa jadi katalis nggak sih, Mas? Kalau menurut Mas Abi? Yang real, yang langsung terimplementasi dan bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat awam mungkin. Oke, kalau misalnya dalam konteks masyarakat awam ya, saya rasa sebagai anak muda mungkin kita bisa lebih sesimpel. Aku sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, berangkat kuliah mungkin karena jaraknya tidak terlalu dekat, mungkin kita tidak menstok untuk menggunakan kendaraan, jalan kaki lebih baik, atau bahkan kita untuk menggunakan tote bag-nya sendiri untuk saat berbelanja, atau bahkan kita untuk memilah sampah sesuai dengan organik, anorganik dan lain sebagainya. Hal-hal seperti sekecil itu mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam. Namun permasalahannya adalah apakah masyarakat awam sudah teredukasi dengan lebih baik dengan melakukan hal tersebut? Nah, di Global Saver Surabaya itu kita udah ada salah satu program itu namanya adalah itu Green Heart. Itu kita adalah program untuk memberikan kurikulum lingkungan kepada sekolah-sekolah dasar. Kita bikin kurikulum-kurikulum tersebut. Nah, dan sekolah yang udah kita berkolaborasi adalah Cambridge School kemarin. Kita udah berkolaborasi dan mungkin bakalan running sekitaran semester depan atau tahun depanan. Itu kita ada bikin 3 topik. Yang pertama kita tentang education, tentang kayak kita ngasih edukasi dulu. Terus abis itu setelah itu kita bakalan activity, bagaimana dia langsung bergerak langsung gimana nih di lapangannya, sampahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, cara memilah sampah seperti apa di lingkungan dasar, atau juga abis itu kita langsung bikin kreatifnya, jadi bikin cara yang lebih fun, bagaimana dia mengolah sampah menjadi suatu hal yang menarik nih, jadi kayak suatu kreatif, bikin apa yang mungkin bisa digunakan. Itu kita lakukan di Global Saver Surabaya. Nah, kenapa sih kita lakukan ke sekolah dasar? Karena ya untuk bisa mengedukasi kan orang-orang yang paling minor, paling mudah untuk diedukasi adalah orang-orang yang masih umuran ya 8, 12 tahun, 15 tahun. Karena kan dia bakal di masa depan juga yang aku udah bilang diinvestasikan itu kan. Jadi balik lagi untuk di masa depan mendingan kita investasi dulu anak-anak yang di sekarang buat jadi harapan di masa depan. Gitu. Di Global Saver Surabaya juga. Bahkan ada lagi program yang lainnya, ada Butterfly itu yang bakal kita running. Jadi Butterfly itu adalah kita bakalan menganalisis nih gimana sih kupu-kupu di Taman Surabaya. Nah, jadi menariknya kupu-kupu itu adalah parameter indikator bagaimana lingkungan itu ada di suatu tempat. Karena kupu-kupu itu adalah salah satu hewan yang sangat amat sensitif sekali. Jadi kalau misalnya ada polusi, kalau misalnya ada panas yang berlebihan, itu kupu-kupu itu tidak hinggap di situ. Jadi alasan kenapa banyak kupu-kupu di suatu tempat itu kupu-kupu itu tahu kalau tempat itu adalah tempat yang sehat bersih, betul. Gitu ya? Itu juga salah satu yang bakal kita running di Global Saver Surabaya. That's why kenapa nggak ada kupu-kupu di Surabaya ya? Nah itu, makanya aku juga. Oke, ini cukup menarik ya. Berarti potong kompas ya, bukan kita ngurusin yang tua-tua, yang tua-tua. Kita langsung potong ke yang kecil-kecil ya, karena mereka bakal melakukan itu di masa depan. Next future, ya betul banget. Karena kalau dari 3 contoh yang diberikan tadi kan mulai dari pemilahan sampah, terus penggunaan tote bag dan lain-lain, kita ngeliat di tua tuh. Kita sama-sama tahu lah di lingkungan sendiri terkecil juga sering lah tiap kerja bakti dipilah ya sampahnya. Oke, terpajang bagus dan lain-lain. Pada pengaplikasinya semua termasuk jadi satu pada akhirnya. Yang cukup sukses adalah penggantian kantong plastik ya sejauh ini ya. Iya, betul banget ya. Ya kan itu cukup efektif ya karena orang-orang akhirnya sadar, oh ya udah tiap mau belanja bawa tote bag sendiri. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan Mas Amir biar bisa seefektif penggunaan tote bag juga kalau kita mau belanja? Gini, jadi kami percaya bahwa perubahan itu memang ada di tangan anak muda yang peduli dan berani ya kan ya. Artinya kan berani mengambil sikap, berani bersuara, kemudian berani melakukan sesuatu untuk perubahan itu sendiri. Jadi ya kalau kita mau membuat sebuah perubahan itu kan minimal kan memang satu kebijakan itu kan harus dibuat ya kan ya. Jadi kalau pemerintah Kota Surabaya punya perwali tentang larangan kantong plastik atau beberapa kabupaten kota itu punya perda tentang larangan plastik, itu saya pikir juga satu langkah yang bagus juga ya kan ya. Jadi selain kebijakan, yang kedua adalah edukasi masyarakatnya ya kan ya. Kasih informasi, kasih pengetahuan tentang dampaknya,
kemudian tentang bagaimana mereka harus melakukan sesuatu terhadap masalah lingkungan. Kalau bicara tentang sampah ya, bagaimana kemudian mereka bisa mengelola sampah ini. Kemudian yang ketiga adalah ajak partisipasi masyarakatnya, ya kan ya, ajak partisipasi masyarakatnya terlibat dalam banyak hal ya, mungkin bukan hanya kerja bakti, tapi ya itu tadi bisa gerakan-gerakan yang kecil, mengurangi, memilah sampah dan yang lain-lainnya itu. Tapi nah kemudian ketika kita sudah punya kebijakan, ya kebijakan ini harus terimplementasi dengan baik, ya kan ya. Jadi banyak masalah-masalah lingkungan itu kemudian kita itu punya, kalau bicara kebijakan kita punya banyak kebijakan. Orang bakar sampah itu sebenarnya nggak boleh, buang sampah ke sungai itu nggak boleh, ada semua larangannya, ya kan ya. Tapi kadang-kadang kan apa ya, untuk menerapkan sanksi kepada masyarakat, kepada pelaku-pelaku perusak ini juga saya nyaris apa ya, nggak pernah ketemu, ya kan orang buang sampah kemudian disanksi. Sebenarnya tidak harus sanksi yang sifatnya punishment atau hukuman ya kan, tapi bisa sanksi sosial. Jadi saya pernah ketemu di beberapa kota, contoh di Jombang itu ketika ada petugas atau masyarakat yang tahu orang buang sampah, kemudian dia laporkan dan kemudian hukumannya sederhana, diambil KTP-nya, kemudian difoto orangnya, dipajang di banner di pinggir sungai. Ini sanksi sosial ini, dan itu ternyata efektif. Di Mojokerto juga pernah dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya sanksi itu bisa inovasi ya, bisa macam-macam ya kan ya, tidak harus dia dikasih hukuman atau apa, tapi bagaimana kemudian ini mengedukasi sanksinya dan ini bisa membuat efek jerah bagi masyarakat itu ya, gitu. Selain gerakan-gerakan pribadi seperti yang disampaikan Mas Abi tadi Mas Abimanyu dan Mbak Janis tadi itu ya kan ya. Jadi kalau kita bicara sampah, sebenarnya yang paling utama itu adalah bagaimana kemudian gaya hidup kita mengurangi penggunaan sampah itu tadi ya kan ya. Jadi mulai dari kalau minum itu tidak menggunakan botol atau tidak beli air minum dalam kemasan. Sorry Mas, saya pinggirkan dulu kalau gitu. Iya, tadi di bawah tadi saya ditawari dikasih botol air itu AMDK, terus saya maaf saya nggak minum air minum dalam kemasan, saya bawa botol sendiri gitu kan. Ini buaya kalau gitu tolong stereofoamnya dibuang ya, maaf ya. Mau pakai stereofoam di luar sana. Jadi banyak hal-hal kecil sebenarnya yang bisa kita lakukan ya kan ya. Yang paling penting ya itu tadi, anak-anak muda harus didorong untuk berani ya kan, untuk berani menyampaikan kalau itu memang nggak benar kayak gitu kan, itu mungkin. Oke, baik. Ini sekarang saya lempar ke Anda lagi yang sekarang sedang bersama muda luar biasa juga kawan untuk malam hari ini ya. Apa yang sudah Anda lakukan buat lingkungan? Perubahan-perubahan gaya hidup mungkin, atau penyesuaian-penyesuaian mulai dari bawa tote bag, atau mungkin berangkat naik sepeda, atau bawa tumbler sendiri, boleh. Ada ikutan sharing malam hari ini di muda luar biasa lewat WhatsApp di 0855 301 0055 atau lewat telepon di 031 9906 kali. Flash News. Sesuai data Badan Meteorologi Dunia WMO, kenaikan suhu rata-rata bumi sudah mencapai 1,2 derajat Celcius dalam waktu 8 tahun terakhir. Kenaikan suhu global berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, pangan, sosial, sampai politik. Kawan, PTC menghadirkan Kitty Party dan 4-Day Fun Day 5-8 Oktober 2023. Event untuk kucing di atrium lantai ground PTC dan 4-Day Fun Day event untuk anjing yang diadakan tahunan di main atrium PTC lantai LG, kawan. Anda bisa belanja mulai dari cat food, ada cat accessories juga, dog food, dog accessories, juga tersedia bazar makanan di sana. Lengkap dengan berbagai macam competition seperti eating estafette competition, cat race, ada cat fashion show, dan juga ada climb cat competition. Pastikan anjing kesayangan Anda juga ikutan. Dog Fashion Parade, ada dog competition, ada dog class, ada coloring competition di 4-Day Fun Day. Jadi ajak keluarga, teman, jangan sampai ketinggalan. Untuk info lebih lengkap Anda bisa follow Instagram di PTC ya, sekali lagi di @Pakuwon Trade Center. Untuk informasi lebih lengkap silakan follow Instagram di @Pakuwon Trade Center. Hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-78, Jatim bangkit terus melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Mewakili masyarakat Kabupaten Nganjuk, saya Kang Marhen Jumadi, Bupati Nganjuk, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 Provinsi Jawa Timur. Semoga semakin bersatu, terus melaju, dan ciptakan Indonesia maju. Semoga di usianya yang ke-78 tahun, Provinsi Jawa Timur terus maju dan melaju. Jatim bangkit terus melaju, merawat bumi Majapahit. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Nah, gagal galau kan? Gara-gara versi KW-nya dunia tipu-tipu. kayak pas ketipu beli speaker katanya ori. Tapi kok suaranya gini? Pilih kirim instan, datangnya minggu depan. Pengen gratis ongkir, syaratnya bikin mikir. Enggak beli, enggak. Padahal ada Blibli yang 100% ori dan sellernya terjamin. Dikirim cepat dan pasti gratis ongkir juga. Beli apa aja pasti yang terbaik dan terpilih. Blibli tanpa tipu-tipu, Blibli tanpa tipu-tipu, pasti puas hanya di Blibli. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda Luar Biasa, kawan, masih menemani Anda malam hari bersama saya Fadil dan 3 tamu spesial kita ya di Muda Luar Biasa. Ada Mas Abi, ada Mbak Jenis, kawan-kawan dari Global Shapers, dan juga ada Mas Amir nih, gubernur ya. Gubernur apa, Mas? Di mana, Mas? Gubernur wilayah mana, Mas? Di Badan Teritori Perkumpulan Telapak ya, Jawa Timur. Perkumpulan Telapak. Konsernya juga sama di lingkungan juga pasti ya. Sama. Dan selain di Telapak, saya ini peneliti di Ekotun kan. Baik, baik. Dan kita juga sempat ngelepas juga question box di Instagramnya Suara Surabaya, mempertanyakan mereka concern nggak sih, tahu nggak sih kalau sekarang alam nggak baik-baik aja dan mereka udah ngapain. Beberapa juga sudah mengeluarkan jawaban. Ini ada, aduh, banget ya, atas nama Dara Witna, perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan ekosistem dan perilaku manusia, katanya. Hemat energi, mengurangi plastik, dan menanam pohon itu sudah dilakukan oleh seorang CS Ader. Lalu juga kalau Mbak Marwah, ini suhu udara yang makin panas itu yang paling kerasa. Kalau alam dan bumi sedang nggak baik-baik aja, itu jawaban mayoritas yang keluar ya. Alam sedang nggak baik-baik aja, tandanya apa? Suhu yang makin panas. Dan kebanyakan menyarankan solusi adalah tanam pohon biar bumi nggak makin panas. Bener nggak sih? Statement itu masih relevan nggak? Biar bumi nggak makin panas, kita tanam pohon yang banyak yuk. Kalau dari Pak Amir, silakan. Iya, Mas Jenis, Mas Jenis. Ya, pohon itu penting ya kan ya. Jadi memang salah satu solusinya ya memang untuk bisa menekan itu ya kan ya, yaitu ya tanam pohon sebanyak mungkin. Dia selain untuk bisa menghasilkan oksigen, kemudian dia AC alami ya kan ya, AC alami ya kan ya. Jadi sangat penting sebenarnya untuk mengontrol suhu dan macam-macam itu. Jadi tanam pohon ini sangat penting gitu ya. Iya. Ya, selain untuk oksigen, air itu juga untuk memfilter air bersih di yang sangat alami itu kan dari pohon juga salah satunya. Bahkan sebetulnya kalau saya throwback banget sekitaran 20 tahun yang lalu, saya masih kecil itu, waduh kelihatan ya. Tetap Mbak Jenis, tetap masih. Kalau kita ngomong Surabaya dulu itu nggak terlalu banyak pohon, jadi terasa panas banget gitu. Terus kemudian karena saya sempat ada studi keluar negeri, terus kembali lagi di tahun 2010, saya ngerasakan perbedaan Surabaya yang lebih hijau. Jadi itu yang membuat juga akhirnya ngerti bahwa pohon itu benar-benar dengan rindangnya pohon itu mengatur kondisi lingkungannya kita, hawanya seperti apa, itu lebih istilahnya kalau dari generasinya saya merasakan perbedaannya ya antara Surabaya yang 20 tahun yang lalu dengan Surabaya yang sekarang gitu. Kalau orang-orang bangga dengan Surabaya yang sekarang, ya kita memang harus berbangga karena jumlah pohonnya itu masih bagus, masih banyak gitu dibandingin sama kota-kota yang lain. Karena saya sendiri ada beberapa kali mengadakan event yang seminar eventnya ada yang skala internasional, ada skala nasional.
Banyak sekali yang orang-orang dari skala nasional ini yang dari daerah lain mengatakan Surabaya ini rindang banget ya, hijau banget ya, seneng loh kalau datang ke Surabaya. Karena kalau di kota mereka nggak merasakan hal yang sama seperti itu. Ini yang perlu banget untuk kita pertahankan. Kita contoh, ini adalah contoh. Kota Surabaya sebagai salah satu contoh bukti bahwa kalau dengan adanya pohon yang banyak itu mempengaruhi hawa, suhu udaranya kita. Kalau ada pohon aja kita sekarang di Surabaya ngerasain panas banget, apalagi kalau nggak ada pohon. Betul. Nah itu loh. Itu dia ya. Nah terus kemudian saya sendiri ada pernah memberangkatkan beberapa teman-teman yang usianya dari SMP sampai yang SMA itu ke negara lain gitu ya. Mereka yang dari Jakarta pada saat mereka datang ke negara lain, mereka happy banget gitu karena ini adalah pemandangan yang mereka nggak pernah dapet. Ya. Tapi begitu teman-teman Surabaya berangkat ke negara lain, mereka cuman aku mau nyari mall loh, bukannya di sini ada pemandangan udah biasa di Surabaya. Sudah banyak ya. Karena di Surabaya udah hijau gitu loh. Jadi itu kalau saya bilang bukan soal sisi mallnya ya, tapi dari sisi pandangan pola pikir kita yang di Surabaya itu sudah mulai terbiasa dengan hijau-hijau. Gitu Baik. Jadi itu kalau untuk menjawab fungsi dari hutan, apakah perlu banget? Terus nggak cuman itu, baru-baru ini ada kedapatan ini ada orang utan di Kalimantan, dia itu melewati pertambangan dalam posisi orang utannya ini yang kurus kering itu. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat berat sekali ya kalau sampai kita bisa menemukan situasi seperti itu. Berarti ekosistem dari orang utan ini sudah rusak, dia sampai mencari makanan aja susah. Hutannya nggak ada karena dia kalau hidup pasti harus di hutan ya. Betul. Nah, padahal kalau dari salah satu pembicara saya di TEDx, itu TEDx waktu itu kami dengan nama Teras Jalan Tunjungan, ada satu perempuan dari Korea Selatan namanya Borayo. Dia kesaksian ke saya waktu kami kurasi sebagai pembicara. Anak saya ini sebetulnya ada permasalahan asma. Permasalahan pernafasan dari kecil, dari bayi itu ada permasalahan pernafasan. Jadi dia tidak bisa tinggal di Korea Selatan, tidak bisa tinggal di Seoul karena anaknya itu ada permasalahan pernafasan. Tapi begitu karena mereka sekeluarga itu dapat tugas ke Surabaya, merasakan hawa Surabaya yang sangat bersih, anaknya tidak ada permasalahan pernafasan lagi. Dan itulah akhirnya satu keluarga ini memutuskan untuk tinggal di Surabaya sekitaran ada 8 tahun terakhir gitu loh. Tapi berhubung karena ada pandemi, mau nggak mau mereka harus kembali ke negara asal ya. Tapi mereka kalau ada kesempatan sebetulnya kalau untuk udara mereka lebih baik di Surabaya. Oke, baik. Sebenarnya ada kawan yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam, udah luar biasa. Halo. Malam, Kak Roni. Ya, Fadil. Iya, Kak Roni gimana kabarnya, sehat ya? Kerasa nggak ada perubahan iklim, Kak Roni? Oh, udah sama. Apa yang paling kerasa? Apa sih kalau versi Kak Roni apa yang paling kerasa? Ya, yang paling kerasa kan musim jadi kehilangan. Halo, iya. Gimana? Kak Roni? Musim kan jadi nggak jelas musim. Oke, musim jadi nggak jelas. Kalau saya ingat dulu, nggak terlalu lama lah ya, 2002. Waktu itu anak-anak di SMP berhimpun yang situ Mas Hijau itu, anak-anak Pangeran Putri Lingkungan itu yang masih punya proyek kan. Saya ingat betul waktu itu mengadopsi lahan di depannya Grand City. Yang dulu, sekarang ini Grand City dulu masih belum ada bangunan. Di Seren Kali, sampingnya jembatan BTC. Jadi waktu itu ngajak ada teman dari Australia, terus dari ada family tree planting macam-macam lah. Aksi tanam pohonnya di lahan itu Seren Kalimas itu tidak hanya sekali pokoknya. Saya ingat waktu itu saya ngomong kalau Desember terus sumber, dan di situ terusnya hujan pasti ini datang dan sangat deras. Dan sekarang terus sumber atau Desember itu yang orang Jawa bilang terus sumber itu sudah nggak identik lagi dengan itu. Jadi sudah lama terjadi pergerakan musim, bahkan yang musim penghujan itu sekarang nggak jelas kapan datangnya, ditambah dengan adanya tahun ini yang fenomena El Nino itu kan jadi lebih parah kan musim kemaraunya yang kena dampaknya kemana-mana bang ya. Merokok ya, luar biasa lah pokoknya. Jadi ya kalau berbicara perubahan iklim
ya sudah nampak, sudah terasa, sudah lama. Harusnya sudah lama, harusnya sudah sadar berarti Kak Roni ya. Masalahnya kan perubahannya itu perlahan-lahan, Nah. nggak sedrastis ketika ancaman corona atau COVID-19 Betul. datang, nampak. Oke, Tapi baik. kan kalau perubahan iklim itu perubahannya kan dikit-dikit. Beda kalau COVID semua merasakan dampaknya langsung kan. Langsung terlihat ya memang Artinya ya. orang terlihat jelas. Hmm. Nah kalau ini mesti banding-bandingin dulu. Banding-bandingin dulu. Atau pernah lah berapa 30 tahun lalu ketika di Lawang itu kan baru masa air panas nggak sampai 5 menit sudah dingin. Nah, itu kan di antara tanda-tanda lah ya yang kita bisa bandingkan. Tapi kan terlalu jauh, nggak semuanya bisa, nggak semuanya ingat yang lama-lama. Terus terkait dengan pohon tuh saya tertarik tadi yang Kenapa itu, pohon. Mas Roni? Pohon ya problemnya memang rimbu, tapi masalahnya tantangan kita itu bukan rimbunnya, Apa itu? tapi seiring dengan banyaknya knalpot kendaraan, mestinya harus diimbangi dengan pohon-pohon baru. Mungkin 20%. Kalau memang capaian standarnya 20% atau apa ya yang mau dicapai itu luasannya 20%. Oke. Tapi sebenarnya seiring dengan bertambahnya knalpot, seiring dengan bertambahnya penggunaan listrik yang masih banyak tidak bersumber dari renewable energy atau energi baru terbarukan, mestinya kan pohon itu harus ditambah. Jadi secara luasan oke, ditambah lagi variabel bertambahnya pohon mestinya juga dibarengi dengan bertambahnya bertambahnya knalpot harus dibarengi dengan bertambahnya pohon baru. Oke, harus jalan ya. Bertambahnya produksi listrik yang dari bukan renewable, bukan dari energi baru terbarukan mestinya juga bertambah pula pohon baru yang ditanam untuk gas karbon dioksida dihasilkan, gas rumah kaca yang lain yang dihasilkan dari proses itu. Sebenarnya di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Roni. Termasuk misalnya sampah yang dihasilkan yang hanya ditimbun. Nah itu mestinya juga dibarengi dengan banyak pohon baru yang ditanam, mestinya begitu. Oke, jadi harus sejalan semua ya dengan faktor-faktor yang ini ya. Iya, karena pohon itu kan benteng pertama, benteng alami, dan benteng terakhir. Wah, itu dia tuh. Benteng pertama, benteng alami, dan benteng terakhir luar ya. biasa, kami sudah banyak menyiapkan generasi-generasi muda, mulai dari SD bahkan, yang dia melakukan proyek berkelanjutan, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, minimal itu 8 bulan, dan capaiannya juga banyak yang luar biasa. Misalnya ada satu anak SD sehari mengolah 150 kg sampah organik. Jadi kalau 1 bulan ya 4,5 ton. Dan kalau sudah 12 bulan ya berarti dia sendiri bersama keluarganya, 3 atau 4 orang mengolah 50 ton. Belum lagi anak yang lain, belum lagi yang proyek budidaya tanaman yang bisa 6 bulan bisa budidaya sampai 25.000 tanaman. Dan proyek-proyek yang lain yang itu kami setting tidak hanya instan, tapi benar-benar dilakukan long term, minimal 6 bulan, 7 bulan, dan banyak yang juga terus kita sampai over year, jadi lebih dari 1 tahun dan lebih dari 2 tahun berkelanjutan seperti itu. Baik. Mas Roni, terima kasih banyak ya sharing-sharingnya malam hari ini ya Mas Roni ya. Terima kasih, selamat malam Mas Roni. Flash News. Generasi muda lebih peduli akan kondisi bumi di masa depan, kata Rizky Arinanta, peneliti Institute for Policy Development. Generasi muda lebih melek digital, banyak mengetahui informasi tentang krisis iklim. Aksi mereka diramaikan di media sosial.
Dan meleknya Anda soal memorabilia Intimate Dinner juga sangat luar biasa kawan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pasti untuk Anda. Tapi buat yang belum punya tiket, masih ada kesempatan untuk beli tiket di presale ketiga mulai tanggal 3 Oktober kemarin ya. Jadi segera dapatkan tiket sekarang juga. Kunjungi event.suarasurabaya.net atau langsung datang ya ke Suara Surabaya Center Bukit Darmo 22 sampai 24 Surabaya setiap Senin sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Rayakan 40 tahun kebersamaan di Memorabilia Intimate Dinner bersama all Suara Surabaya announcer featuring Hedi Yunus dan juga Yuni Sara. Nikmati makan malam spesial Western Set Menu Jumat 20 Oktober di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya. Info lebih lanjut, Anda bisa kontak Rara di nomor 0811361010. The 40 Years Jubilee Broadcasting of Suara Surabaya Memorabilia Intimate Dinner didukung oleh PT PLN Persero Unleashing Energy and Beyond, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Pelindo Terminal Peti Kemas World Class Leading Terminal Operator, Honda The Power of Dreams, Citralin Surabaya Living in a Modern Innovational City, Citralin Utara Surabaya, Sito Laboratorium Medis dan Klinik Utama Innovation for Happiness, Milk Life, Berani Minum Susu. Official event producer by Sayogo Enterprises. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda Luar Biasa kan masih menemani Anda bersama saya Fadil dan 3 tamu kita malam hari ini. Ada yang nanya juga. Ini kan sekarang lagi musim-musimnya belanja online lah ya sekarang. Pengiriman pakai bubble wrap. Aman gak sih sebetulnya buat lingkungan? Oke. Sering dipakai nih bubble wrap sering dipakai nih. Mbak Nana terima kasih banyak pertanyaannya ya. Lagi nyetir jadi nggak bisa on air katanya. Gimana bubble wrap? Bubble wrap. Sebenarnya kalau dibilang bisa dipakai ulang itu lebih baik ya. Jadi bubble wrap itu kalau misalnya memang harus beli di marketplace barangnya. Nah, bubble wrapnya jangan langsung dibuang gitu aja, dipakai ulang untuk bungkus apa gitu ya boleh. Pergunakan lagi. Sebenarnya ada juga salah satu pembicaranya dari TEDx Jalan Tunjungan itu sudah melakukan yang namanya recycling plastik termasuk bubble wrap. Itu Warp. Warp, Verena Lindra itu sudah melakukan pendaur ulangan plastik untuk bubble wrap itu juga ada. Oke, jadi dia mendaur ulang bubble wrap plastik dan bubble wrap ya, jadi bisa dipakai semua ya. Oke. Nah, tapi yang paling penting sih bukan mencari solusi ada yang mendaur ulang apa enggak ya, tapi bagaimana kalau kita memang membeli, terus kemudian kita mikirin lagi ini bisa dipakai untuk apa gitu ya, untuk menutup apa atau membungkus apa gitu loh, supaya kalaupun kita memang terpaksa harus ada melakukan pembelian marketplace, kita sudah mulai mikirkan nih satu langkah ke depan gitu loh, karena memang iya. Permasalahan dari kondisi persampahannya kita, kalau kita ngomongin bukan hutan ya, tapi ngomongin persampahan, itu lebih mengarah begini. Kita seringkali melakukan satu keputusan yang hanya di saat itu aja, tapi tidak memikirkan langkah berikutnya apa, gitu loh. Jadi kalau marketplace, apakah jelek? Sebetulnya bagus karena mereka membantu untuk terjadinya perputaran supply chain ya. Nah, terus kemudian kita memiliki satu sisi konsumtif juga ya yang akhirnya terpicu karena marketplace. Nah, justru poinnya ada di tangannya kita nih sebagai pembeli. Kalau memang membeli, maka kita juga ikut memikirkan bagaimana untuk supaya kalau misalkan ini dari bubble wrap-nya itu bisa kita arahkan pergunakan lagi gitu. Kalaupun memang nggak bisa dipakai untuk apapun, nah, coba cari informasi kira-kira yang bisa mendaur ulang ada di mana, kayak gitu. Oke. Jadi kalau sebenarnya digarisbesarkan adalah kita semua berinvestasi ya, bukan cuma soal habit, tapi juga soal apa yang kita lakukan di kehidupan kita sendiri ya. Karena jangkanya panjang. Yang rasakan mungkin bukan kita tapi keturunan-keturunan setelah kita ya. Betul. Jadi, dan betul pemikiran untuk jangka panjang ini perlu untuk dibiasakan dari personal ya. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin permasalahan revolusi industri apa segala macam ya, sebetulnya bagus karena mereka melakukan inovasi pengembangan gitu. Yang selama di tahun tersebut memang tidak ada barang-barangnya, tapi masyarakat sedang butuh. Gitu loh. Mereka sebetulnya awalnya adalah solution maker gitu loh. Cuma memang orang-orang di masa tersebut itu pola pikirnya masih mengarah apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, sekarang kita di revolusi industri 5, revolusi industri 4 untuk yang digital dan 5 untuk yang sosial. Justru kita punya satu hal yang penting lebih jangka panjangnya ini loh. Satu langkah ini yang kalau kita ngomong revolusi industri yang dahulu nggak kepikiran, kita yang sekarang mikir ke sana
gitu. Jadi ini adalah salah satu pembicaraan yang sebetulnya dari pembicaranya TED tahun 2023 di Possibilities barusan. Dia ini adalah seorang data analis, melakukan pengecekan data antara di tahun ratusan tahun yang lalu dengan yang sekarang seperti apa. Apakah memang iya kalau kita hidup dengan kondisi tradisional seperti yang dahulu, serba natural, itu memang akan sebuah solusi di saat ini. Dia melakukan perbandingan itu. Ternyata hasil penemuannya adalah kalau di saat itu memang orang-orang usianya lebih panjang sampai ratusan tahun lamanya untuk hidup, itu karena memang kondisi cuaca apa segala macam itu memang memungkinkan bagi mereka untuk bisa hirup udara yang segar. Tapi jumlah anak yang meninggal itu juga tinggi kalau di masa tersebut. Oleh karena itu akhirnya para ilmuwan melakukan inovasi vaksin dan segala macamnya, masuk ke industri dengan kimia-kimia untuk membantu supaya jumlah anak-anak yang meninggal itu berkurang. Gitu loh. Jadi mau nggak mau harus ada ya. Nah terus kemudian dengan posisi kita bandingkan dengan sekarang, berarti kalau kita ngomong dari sudut pandang anak yang diselamatkan oleh karena bantuan vaksin, oleh bantuan industri dan para ilmuwan, berarti kita bagus dong sebetulnya. Cuman ya memang itu, kita ini sekarang dalam tahap untuk di revolusi industri yang mulai bukan memikirkan hanya mengenai solusi di tahun ini, tapi kita ngomongin 20 tahun ke depan kayak gimana gitu loh. Pertanggungjawaban kita dengan semua inovasi yang kita lakukan di tahun ini, bagaimana untuk sampai supaya kita bisa tanggung jawabkan juga di 20 tahun kemudian. Itu yang sebetulnya yang sedang dilakukan oleh kita-kita yang di generasi sekarang, termasuk teman-teman kalau sampai dari Global Shapers investasi ke anak muda yang sekarang, itu untuk melatih gaya pemikiran seperti itu gitu loh. Itu sih. Oke, ini karena sudah makin mepet dengan waktu kita ternyata. Boleh singkat Mas Amir, apa yang mau disampaikan Mas terakhir mungkin? Ya kalau kita bicara lingkungan itu kan nggak bisa hanya mungkin anak muda saja ya kayaknya, tapi semua harus bicara ini kan, mulai dari teman-teman yang sudah tua ya kan, terus kemudian ibu-ibu rumah tangga, jadi semuanya itu saling berhubungan. Tapi memang ya harus ditekankan bahwa ya karena yang akan mewarisi ini kan anak-anak muda ya kan, jadi memang anak muda itu harus peduli ya kan ya, harus peduli, kemudian bikin langkah-langkah kecil, kegiatan kecil yang itu bisa berdampak yang positif terhadap lingkungan ini ya kan ya, karena mereka yang akan mewarisi ya mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ya. Mungkin itu aja tadi. Oke, Mas Abi mungkin ada yang tambahin? Kalau aku dulu tuh berpikir waktu zaman SMA ya, karena aku baru masuk kuliah, segala kelakuan yang kita lakukan tentang lingkungan itu selalu kayak sia-sia gitu loh. Kayak apa sih untuk nanam tumbuhan, pelajaran. Waktu SMA apa sih nanam pohon, suruh bawa pot dan pohon ke sekolah buat apa sih gitu kan. Aku dulu mikir kayak gitu. Cuman sekarang kalau karena posisinya udah urgent banget dan udah banyak sekali harus yang harus kita lakukan, mungkin sekecil apapun apa yang kita lakukan itu mungkin berarti. Kalaupun emang itu nggak selalu berimpact ya, kita nggak usah berbicara tentang impactnya seperti apa, tapi kita berbicara tentang progres kita udah kayak gimana. Kayaknya mending kayak gitu deh. Karena aku juga punya salah satu orang aktivis lingkungan, Greta Thunberg di Swedia, yang kita jadi saya jadi motivasi saya juga di lingkungan. Atau bahkan Claudia itu yang kemarin di Portugal, salah satu keluarganya itu juga keren banget. Dan aku berharapin ada sosok seperti itu di Indonesia yang bisa memobilisasi anak muda gitu. Itu dia, better late than never ya kawan ya. Kalau untuk Anda mungkin juga semuanya sedang menyimak muda luar biasa, kondisinya nggak baik-baik aja, kita harus sama-sama sadar. Jadi silakan dimulai saja dari diri sendiri. Terima kasih banyak Mas Amir, Mbak Jenis, terima kasih Mas Abi, terima kasih banyak ya buat waktunya. Kita juga harus selesaikan dulu untuk muda luar biasa malam hari ini. Ketemu lagi di hari Rabu kawan, jam 7 malam untuk muda luar biasa. Muda luar biasa dipersembahkan Suara Surabaya.